Halo, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana perjalanan mudik Anda tahun ini? Semoga aman dan lancar semuanya ya. Dan selamat datang di CNN Indonesia Drive. Episode Lebaran kali ini, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil, motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai dengan tips perawatan juga tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja start your engine and let's drive. Dalam segmen City to City kali ini, kami mengajak Anda menyusuri salah satu kawasan religi paling bersejarah di Surabaya. Bukan hanya menjadi tempat ibadah, kawasan ini juga menjadi saksi penyebaran Islam di Tanah Jawa sejak berabad-abad lalu. Bersama saya sendiri, Albi Pratama dan juga Mikaira Amar, kami akan mengajak Anda menelusuri Masjid Sunan Ampel, sekaligus menikmati suasana kampung Arab yang dipenuhi pasar tradisional, makam para ulama, dan kuliner khas Pakistan. Seperti apa suasana religi dan juga keseruan di kawasan ini? Berikut liputannya untuk Anda. In association with datang di City to City, masih bersama saya Mikaira Amar dan Albi Pratama di sini. Kali ini aku mau ngajak para penonton dan juga Mikaira buat keliling kota Surabaya. Nah, mumpung saat ini masih bulan Ramadan, aku mau ngajak Kai ke salah satu tempat wisata religi paling legendaris di Surabaya nih, Kai. Tahu nggak apaan? Kayaknya tempat yang nggak cuma ramai pengunjung, tapi juga menjadi tempat penyebaran Islam tertua di Pulau Jawa. Bener nggak, Mas? Benar banget, Kai. So, kalau gitu kita langsung aja berangkat ke tempat wisata religi Kompleks Sunan Ampel. Gimana? Where Pelokura? Melu, langsung aja, Mas. Kota Surabaya kelihatannya panas banget ya, Mas Albi. Asli, Kai, namanya juga kota gede. Plus di sini tuh kan pesisir, jadi wajar aja kalau mataharinya tuh berasa nyengat banget. Tapi tenang aja, sepanjang perjalanan kita naik mobil listrik ini dijamin bakalan tetap nyaman. Karena mobil listrik yang lagi kita naikin tuh punya AC triple blower, Kai. Di bagian depan ada, di bagian tengah juga ada. Bahkan sampai bagian paling belakang juga udah dilengkapi sama blower AC, Kai. Jadi sepanjang perjalanan kita di kota Surabaya dijamin bakalan tetap nyaman plus adem maksimal. Sistem pendingin kabin mobil listrik ini udah menggunakan pengaturan digital, Kai, yang memudahkan pengemudi menyesuaikan suhu secara presisi. Suhu terendahnya bisa mencapai 16 derajat Celcius. Jadi seluruh penumpang bisa ngerasain nih suhu adem yang merata. Kawasan Ampel merupakan salah satu destinasi religi tertua di Surabaya, terletak di Kecamatan Semampir dan menjadi pusat dakwah Islam di kota Surabaya maupun Jawa Timur sejak abad ke-15. Dari namanya, tentu tempat ini berkaitan erat dengan Sunan Ampel, salah satu ulama besar yang menjadi bagian dari 9 wali alias Wali Songo, yang dikenal berperan besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Kita udah sampai, Kai, di kompleks wisata religi Masjid Sunan Ampel. Nah, kira-kira apa aja sih, Mas, yang bisa kita lakuin di tempat ini? Banyak banget pastinya, karena ini tempat wisata religi. Di belakang kita udah ada masjid yang dibangun sama Sunan Ampel, salah satu wali songo yang ada di Tanah Jawa. Nah, katanya masjid ini tuh dibangun dari tahun 1420-an. Abad keberapa tuh? Abad 15 ya, Mas, abad ya. Abad 15 berarti udah sekitar 6 abad lah kurang 6 lebih abad. ya. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja buat lihat seperti apa sih bangunan masjid yang bersejarah ini. Oke. Masjid Sunan Ampel dibangun sekitar tahun 1421, menjadikannya salah satu masjid tertua di Indonesia. Arsitekturnya merupakan perpaduan budaya antara gaya Jawa kuno, Majapahit, dan sentuhan Timur Tengah.
Ciri khasnya terlihat dari struktur tiang kayu besar sebanyak 16 buah yang melambangkan jumlah huruf dalam kalimat syahadat. Dengan ketinggian 17 meter yang merupakan simbol jumlah rakaat sholat dalam sehari. Atap masjid ini juga dibuat bertumpuk dengan ornamen ukiran tradisional yang mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan juga agama Islam sebagai kepercayaan yang dianut sebelumnya oleh masyarakat Jawa di era Majapahit. Gak jauh dari masjid terdapat pula makam Sunan Ampel yang menjadi tujuan ziarah bagi umat muslim dari berbagai daerah. Tradisi ziarah ini sudah berlangsung secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama penyebar agama Islam. Banyak banget ya Mas yang perziarahnya ya. Ada cowok, cewek, dan juga aku lihat kayaknya nggak cuma dari Pulau Jawa ya yang kesini. Bener banget Kak, yang datang ke sini tuh nggak cuma dari kota Surabaya aja, bahkan dari luar Pulau Jawa pun datang ke sini buat ziarah, buat berdoa juga. Seru ya, apalagi di bulan Ramadan kayak gini nih. Iya bener banget Mas, kayaknya tempat ini bukan hanya tempat ziarah ya, melainkan tempat penyebaran agama Islam. Oke, benar banget. Nah, kayak juga tau nggak, kalau tempat ini tuh jadi salah satu cikal bakal pusat penyebaran Islam, salah satu yang tertua di tanah Jawa. Saya sudah bersama salah satu peziarah yang datang di kawasan Ampel ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Nama saya Dewi Nur Fikriya, biasa dipanggil Kak Ria. Kira-kira tujuannya datang ke sini apa? Mau ziarah ke makam. Setelah ziarah, kira-kira apa yang dirasakan? Lebih adem, tenang, ingin mendekatkan diri situ. Di sekitar Masjid Ampel juga terdapat Pasar Ampel yang udah ada dari era perdagangan Arab dan Gujarat di Surabaya. Pasar ini menjual berbagai perlengkapan ibadah, parfum ala Timur Tengah, cemilan, hingga pakaian muslim dan juga muslimah. Mas Albi lihat deh, cocok nggak? Cocok, mau Kak? Mau beliin ya? Ya udah, bungkus. Oke. Mas, saking damai dan juga syahdunya tempat ini ya, nggak berasa nih bentar lagi buka puasa. Oh iya benar. Ide yang sangat menarik aku. Udah. Mulai mencium aroma-aroma nggak Mas? Iya, di sini banyak banget kita mencium aroma-aroma kenikmatan karena bentar lagi buka puasa jadi makin lapar. Buktinya di belakang kita nih banyak jajanan ala Timur Tengah dan juga takjil khas Kompleks Sunan Ampel. Oke, nah sekarang gilirannya kita war takjil, Mas. Oke, kita war takjil ya. Iya. Mumpung sebentar lagi. Kita ke sana. Mas, dari tadi ya, aku lihat banyak banget orang yang jual gorengan. Tapi gorengannya kayaknya khas deh, ala-ala Timur Tengah. Nah, kayak gini nih Kayak Mas. gini ya? Oh, oke. Cobain kali ya. Boleh, halo Ibu. Bu, ini ada apa aja nih Bu? Martabak nih ya? Ada samosa. Cobain aja kali Kak. Boleh yuk. Saya mau ini Bu, nyobain ini Bu ya. Berapa ini Bu harganya Bu? Oh, 10.004. Ini isinya apa Ibu? Oh, Martabak bihun ya, kita cobain kali guys. Bismillahirrahmanirrahim, buka puasa dulu kita. Ini ada saus petisnya nih. Kita cobain. Gimana? jauh lebih gurih ya Mas, ditambah sama petisnya ya. Cobain yang lain tuh, samosa kali gini. Habis ini Kak. Nah Mas, ini isiannya melimpah banget. Setiap gigitan ada isinya. Dan yang uniknya lagi, ini kulitnya tipis banget. Jadi nggak enak dimakan. Effortless ya kalau Effortless makan. banget. Sama ini gorengan Timur Tengah ya, pada umumnya itu ada aroma karenya. Jadi kita berasa lagi di Timur Tengah ataupun di Asia Selatan gitu. Pas buat buka puasa nih.
Salah satu tempat makan yang full of spices di Surabaya adalah Mafokan Restaurant atau MKR yang cukup viral di Surabaya, di mana resto ini menyajikan hidangan khas Pakistan dan juga Timur Tengah. Berdiri sejak 2021 lalu, menu unggulan di resto ini diantaranya ada nasi biryani, nasi kebuli, nasi Uzbek, sate khas Pakistan, roti naan, dan juga aneka menu khas Pakistan lainnya. Sesekali, kita juga bisa melihat pertunjukan kecil yang dilakukan oleh chef dan juga pramusaji di resto ini. Yang gak kalah bikin takjub nih ya, tuh lihat Mas Aldi, wajannya gede banget. Ini sih bisa buat makan seminggu, ya nggak? Hahaha. Ini yang kita pesen makanannya namanya apa ini? Ini MKR spesial, Aha. daging 5 rasa, Oke. ada daging kambing, ada ayam, dua macam, ada sapi dua macam. Nasinya nasi Uzbek, Mhm. sama ada sambal khas MKR. Oke, terus depan juga ada Roti naan, Nortinan ya. ada garlic naan, dan ada harissa halis. Nah, sekarang waktunya kita nikmati hidangannya nih Kak. Ya, kita cobain yuk. Gimana Kak rasa nasinya barusan? Nasinya enak, full of spices dan juga dagingnya berasa banget, meaty banget ya. Jadi semuanya kita masih mau menghabiskan semua menu buka puasa kita kali ini. Ada nasi Uzbek dan juga ada naan. So, jangan lupa terus saksikan City to City di CNN Indonesia masih bersama saya Albi Pratama. Dan saya Mikaela Amar, sampai jumpa di City to City selanjutnya. See ya! In association with Pembalap rally asal Indonesia, Julian Johan atau yang akrab disapa JJ Logi berhasil mencetak sejarah sebagai finisher sekaligus juara pada ajang rally paling bergengsi di dunia, yaitu Rally Dakar pada awal tahun ini. Dan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama akan mengajak kita untuk mengetahui bagaimana pengalaman seru sepanjang mengikuti Rally Dakar tersebut langsung bersama Julian Johan atau yang akrab disapa JJ Logi. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Satu informasi yang bikin bangga, bendera Indonesia berkibar untuk pertama kalinya di Rally Dakar. Capaian ini berkat Shemi Zaki dan juga Julian Johan atau yang akrab disapa JJ yang berhasil menjuarai Rally Dakar 2026 di Arab Saudi pada Januari lalu. Mereka berdua berhasil juara pada kategori Dakar Klasik. Shemi Zaki menggunakan Toyota Bundera, sedangkan JJ menggunakan Land Cruiser 100. Nah, kali ini teman saya Mardika Utama berkesempatan untuk mengulik perjalanan JJ Logi dalam ketangguhannya mengalahkan ganasnya Rally Dakar 2026 dan berikut perbincangannya. Pembalap Indonesia Julian Johan atau biasa dikenal dengan nama JJ Logi menjadi satu dari 2 pereli Indonesia yang berpartisipasi di ajang rally paling ganas di dunia, Rally Dakar 2026 bulan Januari lalu. Bukan cuma daftar balapan lalu pulang, tetapi JJ juga mencetak prestasi sekaligus sejarah baru karena finish di urutan kelima overall Dakar Classic, kemudian juara 3 di kelas H2 dan juara pertama di kelas Iconic Classic Club.
Dan CNN Drive kali ini sudah bersama dengan JJ Logi. Selamat datang terima kembali di kasih. tanah air ya. Iya, syukurlah sudah kembali lagi. Setelah berminggu-minggu di tanah gurun. Betul, rindu sekali untuk balik lagi ke Indonesia. Mas JJ cerita dong. Ya, Rally Dakar itu kan startnya tanggal 5 atau 6 ya? dari tanggal 3 kita Oh, udah dari start. tanggal 3 Ya, Januari gitu. betul. Dari tanggal 3 Januari balapan 8.000 km 14 hari nonstop. Iya, betul. Seperti apa itu Mas cerita perjalanannya Mas? Rasanya luar biasa. Sebenarnya dari sebelum mulai balapnya bisa akhirnya hadir di kejuaraan Dakar ini sudah menjadi satu rasa emosi yang bercampur dengan haru dan semuanya itu membuat saya merasa seperti ini benar masih mimpi atau sudah menjadi kenyataan gitu. Dan di situ saya pada akhirnya mencoba untuk menjalani hari demi hari dengan target yang sama setiap harinya, yaitu untuk bisa mencapai ke garis finish. Jadi selama 2 minggu, 8.000 km kita melintasi gurun pasir, bebatuan dengan matahari yang juga sangat terik, kondisi cuaca yang boleh dibilang cukup berat dan menantang juga. Itu saya hanya bisa mencoba untuk setiap harinya berhati-hati, mencoba untuk jangan terlalu mengambil resiko, karena sampai saat ini memang orang Indonesia belum pernah ada yang mencapai finish di Dakar. Jadi target untuk finish menurut saya itu tidak muluk-muluk. Itu juga tidak gampang untuk diraih oleh setiap peserta, karena Dakar itu setiap tahunnya yang tidak finish tuh setidaknya 30% ada. Jadi dengan total peserta di Dakar itu yang mencapai 500 kendaraan, 30% itu hitungannya banyak berarti yang nggak finish. Jadi itu menjadi satu tekad saya, satu goal saya, kita Indonesia Merah Putih harus bisa juga nih mencapai finish di Dakar, dan syukur ternyata bisa kejadian juga. Wah, dan bukan cuma finish tapi juga podium ya. Tapi sebelum kita membahas soal podium nih, kan Mas JJ juga sebenarnya nggak sendiri ya, bersama dengan co-driver ya dari Perancis. Betul. Itu gimana nih Mas, menjalani hari-hari dengan partner yang mungkin secara kultur beda, secara bahasa juga tentu berbeda gitu, dan kenalnya juga mungkin belum lama ya. Iya, Karena kita sebelum berangkat ke Dakar kan kita juga ketemu waktu itu kan, kita Iya. ngobrol juga tuh. Itu ceritanya gimana Mas, untuk sampai klop sama si co-driver itu? jadi memang hubungan antara driver dengan co-driver tuh benar-benar penting banget untuk kita dapat kliknya ya, atau dapat chemistry-nya bersama. Walaupun hitungannya itu saya baru bertemu dengan co-driver saya, Matthew dari Prancis, baru di bulan September tahun lalu, kita satu kali latihan bersama selama 5-6 hari. Situ kita coba maksimalin untuk bisa mendapatkan chemistry di antara kita berdua. Kemudian pas Dakar dimulai, sebenarnya kita setiap hari juga mencoba untuk meningkatkan kurang lebih koneksi di antara kita berdua nih. Dari misalnya untuk bahasanya, memang bahasa yang digunakan untuk di rally seperti Dakar itu cukup kompleks ternyata. Jadi nggak cukup kita hanya bisa misalnya secara fasih berbahasa Inggris, karena kita menggunakan bahasa Inggris berdua, tapi juga gimana caranya kita bisa mengenal karakter satu sama lain. Jadi setiap hari ada aja pastinya kita berselisih atau berantem. Itu menurut saya satu hal yang wajar, karena di balap rally itu sekalipun kita berpasangan sama yang memang sudah bertahun-tahun kenal, itu ada aja pasti. Kita sempat ada adu mulutnya, sempat ada kita berantem-berantem kecilnya, tapi itu semua sebenarnya sih positif arahnya. Karena pada akhirnya setelah kita udah finish, kita saling evaluasi untuk nantinya kita bisa meningkatkan lagi performa kita di hari-hari berikutnya. Jadi tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa kita saling mempererat hubungan kita berdua. Nah, kalau soal mobil sendiri gimana nih Mas? Waktu itu pakai mobil apa? Terus kendalanya apa aja yang dialami? Jadi mobil yang saya gunakan itu Toyota Land Cruiser seri 100. Saya pakai mobil itu yang memang sudah boleh dibilang spesifikasinya untuk Dakar. Tadinya memang mau mempersiapkan dari Indonesia, tapi saya mencoba untuk realistis di mana memang Indonesia ini belum pernah ada bengkel yang membangun khusus kendaraan untuk bisa ikut rally Dakar. Jadi mobil ini dipersiapkannya dari Prancis. Tapi nggak cuma mobilnya aja yang disiapkan di sana, begitu kita mulai menjalani Dakar,
tim kru seperti mekanik atau tim manajemennya juga sama dari bengkel yang sama, yaitu dari Prancis. Sebenarnya harapannya supaya kita bisa meminimalisir resiko mungkin dari sisi administrasi atau mungkin juga dari logistik dan lain-lain. Jadi dengan semuanya udah satu paket dijalankan oleh orang-orang biasa ikut Dakar, minimal di saya jadi tinggal fokus untuk nyetirnya aja nanti pas di Dan Dakarnya. kalau nggak salah itu mobil juga memang punya pengalaman ikut Dakar juga ya? Betul. Jadi kebetulan mobil Land Cruiser yang saya gunakan ini sebenarnya adalah mobil yang dulunya memang digunakan di era Paris-Dakar. Jadi di era 90 dan masuk ke tahun 2000-an, memang itu menjadi salah satu mobil yang boleh dibilang berprestasi di Dakar. Jadi dengan histori seperti itu, saya pun juga confident untuk menggunakan mobil ini di Dakar 2026 kemarin. Oke, kalau kita bicara day by day-nya nih, seperti apa sih Mas? Ini kan beda ya, nggak kayak rally di Indonesia gitu, dan Mas JJ kan kayaknya udah akrab banget overland di mana-mana gitu, medan-medan berlumpur, berbatu sih udah biasa, tapi kan di Indonesia tuh nggak ada gurun. Betul. Walaupun mungkin bisa lah kita latihan sesekali di gumuk pasir gitu, tapi kan Ya. beda gitu. Nah, kesulitan itu seperti apa sih Mas? Ya, memang kesulitannya itu yang terkait dengan gurun pasir ya, karena kembali lagi ya kita betul nggak ada gurun pasir, jadi wajar kalau pembalap atau pereli di Indonesia tuh minim pengalaman untuk nyetir di gurun pasir. Jadi mau nggak mau ya tahun lalu kita latihan di Afrika, di situ medannya hampir mirip dengan di Arab Saudi. Jadi selama beberapa hari latihan itu kita semaksimal mungkin bisa mendapatkan ilmunya. Cara nyetirnya gimana, cara kita membaca atau memilih jalurnya gimana kalau di gurun pasir. Karena jujur buat saya yang sama pengalaman nol di gurun pasir, nyetir gurun pasir itu cukup menakutkan. Itu ibarat kita berenang tapi berenangnya di tengah samudra. Kita melihat pandangan ke kiri, kanan, depan, belakang, sejauh mata memandang itu benar-benar sama semua. Bukit-bukit dari gurun pasir tersebut. Dan masih banyak tantangan lain di luar dari misalnya mobil itu mudah nyangkut. Kayak misalnya tantangan disorientasi. Jadi dengan kondisi yang semua arahnya terlihat sama, terkadang setelah beberapa kilometer kita suka kehilangan arah. Dan kita bingung, tadi kita tuh harus menuju ke yang mana ya? Jadi banyak teknik yang dipelajari di situ, dari misalnya posisi matahari, arah angin juga kita pelajari, karena itu akan berpengaruh untuk kita membaca mana bagian pasir yang padat, mana yang lembut. Jadi banyak ilmu yang didapat, walaupun pas praktek di Dakar tetap berasa sangat berat dan sangat menantang buat saya. Gimana Mas? Jadi memang kalau di Dakar itu kita ada beberapa perangkat navigasi, mulai dari yang konvensional kita ada buku petanya atau roadbooknya, kemudian kita ada navigasi lagi dari layar di depan, kemudian kita masih ada beberapa perangkat lagi yang terkait dengan GPS atau satelit. Jadi menurut saya memang navigasi cukup kompleks, tapi itu co-driver saya yang bertugas untuk membaca itu semua. Saya tinggal fokus untuk nyetir dan ikutin arahan dari dia. Selain disorientasi menghadapi medan gurun yang seperti lautan samudra ya, apa aja sih yang menjadi tantangan paling berat dari hari ke hari, dari day one sampai ke hari terakhir di finish line itu, apa aja tuh Mas JJ? Mungkin buat saya tantangannya selain dari medannya, mungkin dari jaraknya juga ya. Kita 8.000 km, kita 14 hari dan setiap hari kita non-stop balap di situ. Rata-rata saya bangun di jam 3 subuh dan jam 4 subuh, biasanya kita udah mulai start. Kita udah keluar dari pedok. Dan kita melakukan perjalanan dulu ke trek yang akan menjadi etape di hari itu pun jaraknya juga udah cukup jauh, sekitar 100 sampai 200 km. Jadi kita sampai di titik startnya biasanya jam 7 pagi, kita mulai pakai helm, kita balap dari jam 7 pagi dan rata-rata kita baru finish di jam 3 atau jam 4 sore. Jadi selama seharian kita di dalam mobil dengan kondisi yang boleh dibilang sangat melelahkan dan siang hari juga nggak makan. Karena kita di dalam mobil itu ya kita nggak ada kesempatan untuk berhenti istirahat terus kita makan siang dulu. Jadi kita hanya makan saat sarapan di subuhnya,
kemudian pas makan malam di kantin di area pedoknya. Oh, berarti nggak salah kenapa Dakar itu jadi rally paling ganas karena secara fisik dan mental tuh benar-benar dikuras ya, Mas, ya? Betul. Yang terkait dengan fisik mungkin tuh jadi satu hal yang sudah bisa diduga sejak awal bahwa rally Dakar ini pasti akan sangat melelahkan. Tapi untuk mental ternyata begitu melaksanakan, begitu kita mencoba langsung, itu baru berasa bahwa mental itu juga sangat diuji. Jadi ada masa-masanya kayak dalam hati saya pengen nyerah atau stop karena setiap hari berulang dan itu mulai muncul rasa jenuh. Ada perasaan di mana ini kapan selesainya ya? Udah hari ke-7, mulai masuk hari 8, itu mulai ada perasaan kayak kok nggak udah-udah ya? Ini udah capek banget nih. Tapi ya balik lagi, ini adalah sebuah impian, berarti dengan saya bisa menjalankan harus ada konsekuensinya yang harus bisa saya coba tempuh dengan maksimal. Jadi oke, kita jalanin aja. Dan itu terbayar ya dengan akhirnya bisa finish urutan kelima dari total berapa mobil itu? Total di Dakar Classic 97 mobil. Wow. Nggak nyangka juga sih. Plus 30% yang diskualifikasi. Ya, betul. Betul. Apa itu Mas JJ kuncinya sampai bisa menembus di 5 besar itu? Jadi kalau menurut saya mungkin karena mindset dan dari awal saya mencoba untuk memposisikan diri yang tidak terlalu berlebih, tidak terlalu ngotot, malah justru akhirnya akan jadi membuahkan hasil yang baik gitu. Jadi memang dengan saya dari awal ngeset targetnya itu yang penting bisa finish, itu setiap hari saya coba untuk berhati-hati. Nggak terlalu di-push, nggak terlalu sampai mendekati ke limit. Jadi setiap harinya mobilnya juga terjaga. Jadi terminimalisir dari resiko misalnya ada bagiannya yang jebol atau patah atau rusak. Karena mindsetnya setiap hari saya harus bisa finish, saya harus bisa finish. Jadi secara teknis mobil sehat terus tuh 14 hari? Boleh dibilang seperti itu. Wah. Boleh dibilang seperti itu. Bisa gitu ya, padahal di medan yang sulit ya. Betul. Dan mungkin satu hal lagi adalah ternyata saya baru sadari di sana bahwa saya tidak mempunyai pressure yang besar kalau dibandingkan dengan mungkin saya ikut kejuaraan rally cross country di Asia. Karena dengan medannya yang boleh dibilang sangat baru, saya minim pengalaman di gurun pasir, pada akhirnya saya merasa jadi underdog dan di situ nervous saya jauh lebih minim. Kalau saya lagi balap di Asia, yang boleh dibilang geografisnya itu makanan sehari-hari, hutan, perkebunan, tanah, lumpur, itu biasanya saya malah pressure-nya itu lebih tinggi. Nervous lebih tinggi. Saya sempat nangis beberapa kali, bahkan saya masih kayak nggak percaya saat menyentuh garis finish di hari terakhir kalau misalnya pertama saya udah finish, yang kedua ternyata saya mendapatkan top 5 dari total 97 kendaraan di klasik, itu rasanya kayak ini apa saya sedang tidur lagi mimpi. Nah, kalau kita bandingin dengan rally cross country di Asia, misalkan di Thailand, di AXR kemarin gitu ya, itu kan yang dihitung adalah catatan waktu. Betul. Kalau di Dakar Classic, H2 dan di Iconic Classic Club itu apa? Indikatornya itu apakah waktu atau apakah ada indikator-indikator lain? Oke, jadi kalau di yang kategori klasik ini, gameplaynya itu ada tambahannya, yaitu ketepatan waktu. Jadi bukan kecepatan waktu, tapi kita harus punya waktu yang tepat saat kita finish. Tapi tidak semudah itu juga karena misalnya dari sehari kita balap itu etapenya 500 kilo, kita mempunyai target waktu yang spesifik di setiap zonanya atau di setiap seksi yang adanya. Jadi bukan hanya pas di finish, kita misalnya harus pas 6 jam, tapi dari kilometer awal tuh dia sudah terus mendata. Memvalidasi apakah kita waktunya itu sesuai dengan yang diminta dari panitia, atau kecepatan, atau kelambatan. Jadi ternyata cukup challenging juga gitu, karena kita harus bisa menyesuaikan kecepatannya dengan yang diminta panitia.
Seperti itu. Jadi ini jadi gameplay yang baru buat saya. Biasanya yang penting kita waktunya aja secepat mungkin, tapi ini harus tepat. Itu dituntut untuk berpikir lebih, yang membuat challenge-nya menurut saya menjadi lebih beragam lagi. Itu berlaku juga di H2 dan di Iconic Classic Club. Betul, betul. Jadi di kategori Dakar yang klasik ini berlaku gameplay ketepatan waktu itu, atau dibilangnya regularity rally. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana rasanya menjadi orang Indonesia pertama yang finish di rally paling diantisipasi di dunia dan menjadi pencatat sejarah baru? Bawa nama Indonesia pula. Rasanya sebenarnya luar biasa sih. Saat saya finish saja, benar-benar saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya sempat nangis beberapa kali. Bahkan saya masih kayak nggak percaya saat menyentuh garis finish di hari terakhir. Kalau misalnya pertama saya udah finish, yang kedua ternyata saya mendapatkan top 5 dari total 97 kendaraan di klasik. Itu rasanya kayak, ini apa saya sedang tidur lagi mimpi, atau ini adalah realita yang memang terjadi seperti itu. Tapi rasanya benar-benar pastinya bahagia sekali, karena ini adalah mimpi sejak kecil. Dari awal saya ditularkan oleh ayah saya untuk rally Dakar ini, sehingga saya mempunyai mimpi sejak kecil. Bahkan dulu waktu SD di buku tahunan saya sudah nulis di situ cita-cita sebagai pembalap, karena dari kecil suka nonton Dakar di TV. Jadi ini merupakan satu mimpi yang memang banyak orang yang bermimpi untuk bisa ikut Dakar. Tapi mungkin buat saya terasa lebih spesial karena saya ingin menjadi pembalap sejak kecil, bukan karena kejuaraan yang lain, tapi karena rally Dakar ini. Nah, akhirnya mimpinya terwujud berapa puluh tahun kemudian ya. Betul. Dan itu selamat. Tapi yang mungkin banyak juga pemirsa penasaran itu, habisnya berapa ya secara budget gitu. Karena kalau kita putar beberapa episode yang lalu, CNN Drive juga pernah wawancarai Mas JJ tentang estimasi biaya yang dibutuhkan untuk ikut Dakar. Tapi ini hitungan realnya akhirnya berapa nih habisnya, Mas? Oke, habisnya itu hampir 4M. 4M. Ya, di mana untuk kejuaraan dunia seperti Dakar ini, ternyata itu juga hitungannya masih paket hemat ya. Karena kembali lagi dengan balap 2 minggu, jaraknya 8.000 km, pastinya biaya secara logistik, transportasi, dan lain-lainnya itu sangat tinggi sekali. Tapi sebenarnya itu menjadi satu alasan kenapa saya ikutnya di kategori yang klasik ini, karena dari biaya pendaftaran, operasional untuk kendaraannya, itu terhitung lebih murah. Bukan murah, tapi lebih murah dibandingkan kategori mobil yang modern. Jadi rasanya ini jadi satu kategori yang realistis nih untuk orang yang baru pertama kali ikut seperti saya. Seperti itu. Artinya tahun depan Dakar 2027 ikut lagi? Atau gimana nih? Kalau ditanya Dakar 2027, kayak masih terlalu awal ya. Ini baru 10 hari lebih nih, baru nyampe ke sini kan. Cuma yang pasti kalaupun ada kesempatannya, ada rezekinya buat ikut Dakar 2027, kepengennya ada goals baru. Ada target baru yang dicapai. Jadi nggak sekedar pengulangan apa yang udah dilakuin di hari ini. Oke, kalau rally 2027 Dakar masih terlalu jauh, kira-kira yang terdekat ini akan ada event rally apa lagi yang mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke Arab Saudi ya untuk lihatnya gitu. Ya. Ada apa nih Mas JJ? Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, jenis balap rally race seperti Dakar ini, kita ada kejuaraannya namanya Rally IRA, di mana untuk yang tahun 2025 kemarin udah berlangsung di Majalengka. Buat yang 2026, ini nanti kita akan ada lagi di akhir tahun 2026, dan kita tetap akan mengambil di daerah Jawa Barat. Oke Mas JJ, semoga sukses untuk IRA 2026 dan juga selamat sekali lagi untuk pencapaian di Dakar ya. Terima kasih. Seperti tadi JJ Logi bilang bahwa keikutsertaannya di Dakar 2026 ternyata menginspirasi banyak pembalap-pembalap Indonesia juga yang punya mimpi yang sama. Bermimpi itu ternyata gratis. Buktinya Mas JJ nih, dari kecil mimpi untuk jadi pembalap, Dakar menjadi manifestasinya, dan itu terbukti puluhan tahun kemudian meskipun dengan perjuangan yang tidak main-main. Sampai jumpa lagi di CNN Drive episode selanjutnya.
Sangat menginspirasi sekali ya kisah dari JJ Logi yang memenangkan atau meraih finish pada Rally Dakar 2026 tadi. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Akhir kata, saya Alwi Pratama, mewakili tim CNN Indonesia, pamit undur diri. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa and until the next ride.